Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 188, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Nirmala melihat foto di telepon, punya rencana, dan menyerahkannya kepada Kauri, dengan bangga berkata, "Mari kita lihat, ini orang yang paling kuat di tempat ini sekarang. Kamu seharusnya sudah mendengar namanya, Hendrik Irfan, dan dia adalah teman." Kebanggaan dan pamer yang berlebihan ini bahkan membuat Irfan sedikit tersipu, karena statusnya. Bagaimana mungkin teman Hendrik? Nirmala benar-benar bisa mengatakan apa saja untuk menyombongkan diri. Untungnya, Kauri juga tidak mengenal Hendrik, jadi masalah ini tidak akan terungkap. Tetapi ketika Kauri melihat foto itu, dia sama sekali tidak peduli dengan Hendrik, tetapi bagian belakangnya membuatnya terpana. Setelah insiden dengan Pangeran Piano, Kauri memiliki pemahaman yang mendalam tentang punggung Ariel, yang dapat dikatakan telah menembus ke dalam sumsum tulang. Bagian belakang pada foto saat ini membuatnya sangat akrab. Bukan Ariel, siapa lagi? Melihat Kauri menatap linglung, Nirmala mengira dia ketakutan, dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, orang dewasa seperti itu memiliki kepribadian yang baik secara pribadi. Dia bahkan mengundang kita untuk makan malam sebelumnya. Dia adalah orang yang sangat santai. Saya akan memperkenalkannya kepadamu." Melihat kata-kata Nirmala menjadi semakin keterlaluan, Irfan merasa malu. Dia dengan cepat berkata, "Dia sangat sibuk, jadi dia bisa membuat janji dengan santai. Beri aku teleponmu." Nirmala memelototi Irfan, seolah-olah dia tidak menyukainya karena mengganggu kepura-puraannya. Jadi dia melemparkan telepon itu kepada Irfan. "Bukankah Ariel datang hari ini? Kenapa belum ada kabar? Apakah dia berbohong padaku?" Nirmala dengan sengaja memukuli Kauri. Kauri masih tenggelam di belakang foto. Dia bisa yakin bahwa orang itu adalah Ariel, tapi dia tidak tahu mengapa Ariel mengenal seseorang seperti Hendrik. Meskipun Sunda hanya tempat kecil, orang-orang seperti Hendrik tidak ada apa-apanya di Bandung, tetapi sangat aneh baginya untuk mengenalnya. Lagi pula, ini adalah Sunda, dan dia hanya datang ke sini sekali. Melihat Kauri tidak berbicara, Nirmala merasa bahwa dia menghindari pertanyaannya sendiri, jadi dia mendorong Kauri dengan sikunya dan mengingatkan, "Kamu lebih baik menelponnya, tidak baik jika kamu tersesat." Setelah Kauri pulih, dia berkata, "Jangan khawatir, dia sudah tiba di Kabupaten Sunda, dan dia akan segera datang." "Bagus, saya khawatir dia tidak terbiasa dengannya, dan tersesat akan merepotkan." Nirmala lega, kata Kauri, "Dia pasti sudah menghubungi Ariel. Selama Ariel datang, dia bisa memamerkan Irfan dengan baik. Dia menggunakan Irfan untuk meremehkan Ariel, dan omong-omong, dia juga mencari rasa superioritas di depan Kauri." Sore harinya, Ariel tiba di rumah keluarga Lina. Nirmala sangat antusias. Dia tidak memperlakukan Ariel sebagai orang yang tidak berguna seperti sebelumnya, yang mengejutkan Ariel. Mungkinkah Nirmala telah mengubah sikapnya dalam 2 tahun terakhir? "Ariel, kamu bisa mencuci dan memasak di rumah sekarang, bagaimana mungkin kamu melakukan bisnis sebagai orang besar?" Nirmala berkata ketika Ariel mengemasi barang bawaannya dan kembali ke ruang tamu. "Jangan khawatir tentang makanan atau pakaian, itu buang-buang waktu untuk berbisnis," kata Ariel sambil tersenyum. Mendengar ini, rasa jijik Nirmala terhadap Ariel semakin meningkat. Sebagai seorang pria, dia bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak berharga. "Kamu tidak bisa mengatakan itu, jika kamu makan hanya numpang, kamu harus melihat apakah Kauri memiliki kekuatan. Meskipun dia sekarang adalah orang yang bertanggung jawab, itu bukan posisi yang kuat. Bisakah dia tetap mendukungmu seumur hidup?" Setelah Nirmala selesai berbicara, dia mengubah percakapan dan kemudian memperkenalkan Irfan, "Kamu benar-benar harus belajar dari Irfan. Dia sekarang menjalankan perusahaannya sendiri, dia bosnya sendiri dapat dengan mudah menghasilkan puluhan jutaan setahun.
Ariel mendengar metafora dalam kata-kata ini dengan jelas. Ternyata Nirmala tidak mengubah kepribadiannya, tetapi dengan sengaja menunjukkan sikap yang baik. Mencari kesempatan untuk memamerkan Irfan. Beberapa puluhan juta setahun benar-benar banyak. Untuk keluarga biasa, itu angka astronomi, kata Ariel. Melihat bahwa Ariel mengenali keunggulan Irfan, Nirmala bahkan lebih senang, dan berkata, tentu saja, Irfan bukan orang biasa, jadi saya meminta Anda untuk belajar darinya dan menjadi seorang pria. Anda tidak bisa begitu tidak menjanjikan, atau kamu akan dihukum oleh orang lain. Orang yang menusuk tulang belakang. Ya, saya pasti akan belajar darinya, kata Ariel acuh tak acuh. Mendengar jawaban Ariel begitu acuh tak acuh, Nirmala sedikit tidak puas. Pada saat ini, dia seharusnya menunjukkan ekspresi iri. Dan bahkan Kauri tampaknya tidak memiliki rasa iri, yang tidak dapat diterima. Ngomong-ngomong, mari kita berbelanja di sore hari nanti. Ada pusat perbelanjaan skala besar baru di sini, dan Anda belum pernah ke sana. Ada banyak merek terkenal di dalamnya, kata Nirmala. Ketika pergi ke mall, Nirmala pasti akan pamer. Kauri menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak, saya ingin kembali ke pedesaan, kata Nirmala. Meskipun tidak banyak orang, saya memiliki banyak kenangan. Saya masih ingin pergi melihat sungai kecil yang biasa saya mainkan, kata Kauri. Nirmala melambaikan tangannya lagi dan berkata, jika saya tidak pergi, saya tidak akan pergi. Ada banyak nyamuk akhir-akhir ini. Saya tidak ingin digigit. Saya menghabiskan jutaan setiap bulan hanya untuk perawatan. Bagaimana saya bisa pergi ke tempat seperti itu, Saudari Nirmala? Jika kamu tidak ingin pergi, biarkan Irfan membawamu ke mall. Ariel dan saya akan pergi, dan membawanya untuk melihat desah ini, kata Kauri. Pergi ke mall sendiri, kamu bisa pergi kapan saja, tetapi tidak hari ini, jika Nirmala tidak dapat membawanya bersama. Di mana dia mendapatkan kesempatan untuk pamer. Nirmala menyukai banyak hal, dan sengaja tidak membiarkan Irfan membelinya untuknya. Tunggu saja hari ini. Kauri, kamu jarang menemaniku ke pusat perbelanjaan. Kamu tidak akan mengecewakanku kan? Kamu bisa pergi ke pedesaan besok, kata Nirmala dengan sedih. Irfan berkata setuju, kembalilah ke desa besok, jarang saudara perempuanmu bahagia. Jika kamu menyukai sesuatu, Ariel tidak mampu membelinya, jadi aku bisa memberikannya padamu. Harus pergi, sambut musim panas, aku akan kembali ke pedesaan besok. Ketika Lina mendengar kata-kata Irfan, dia merasakan marah di hatinya. Mereka memandang rendah Kauri, yang setara dengan meremehkan bagaimana Lina bisa menanggung keluhan ini. Kauri mengeluh dan melirik Lina. Dia berusaha menghindari insiden ini, tetapi Lina mendorongnya ke dalam lubang api dengan satu kalimat. Bibi Lina benar, ayo pergi bersama. Jangan mengecewakanku, kata Nirmala. Kauri menghela nafas dan hanya bisa setuju. Saat makan siang, orang tua Nirmala akhirnya kembali dari perjalanan. Tentu saja, mereka pamer di depan Lina dan mengatakan kemana mereka pergi. Berapa banyak yang mereka beli kembali, dan kata-kata terus mengungkapkan berapa banyak yang mereka habiskan kali ini, dan bagaimana Irfan baik kepada mereka. Hei, Nirmala dapat menemukan suami seperti Irfan, yang membuat kami sangat bahagia. Irfan sangat sukses. Kami tidak perlu khawatir tentang kegagalan Nirmala untuk menjalani kehidupan yang baik di masa depan, kata Amelia dengan menghela nafas, dan kemudian menarik tangan Lina. Kamu telah bekerja keras. Kamu telah berada di keluarga Wijaya selama bertahun-tahun, dan kamu belum dianggap sebagai istri kaya. Kami dulu berpikir bahwa kamu akan menjadi orang terbaik dalam keluarga. Mendengarkan kata-kata Amelia, Lina merasa jijik. Dia tidak melihatnya begitu peduli pada orang lain, tetapi sekarang dia mengucapkan kata-kata sarkastik. Kakak, aku baik-baik saja sekarang, jangan khawatir, kata Lina. Amelia melirik Ariel dan berkata, bagus, apa yang kamu pura-pura lakukan di depan keluargamu sendiri? Ariel telah berada di keluarga Wijaya selama bertahun-tahun,
dan dia tidak mencapai apapun dan tidak memberikan kontribusi apapun. Bagaimana kabarmu? Aku tidak tahu. Benarkah? Ayah Nirmala, Jeremy, mendengus dingin, dan berkata, aku pikir kamu harus meninggalkan Ariel di Sunda kali ini, dan biarkan dia belajar keras dengan Irfan, dan dia tidak bisa menjadi sampah sepanjang hidupnya. Paman, bagaimana Ariel bisa menjadi sampah? Jangan katakan itu padanya, kata Kauri tidak puas. Jeremy masih sangat menyukai Kauri. Bagaimanapun, dia adalah keponakannya sendiri, tetapi itu adalah fakta yang terkenal bahwa Ariel tidak menjanjikan. Bahkan jika Kauri membantunya mempertahankannya, itu tidak berguna. Mengapa kamu masih berbicara untuknya? Pria yang tidak menjanjikan seperti ini harus dimarahi, dan dia akan tahu apa yang harus dilakukan ketika dia bangun, kata Jeremy dengan nada menghina. Bersambung.